Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Amma ba'd, para pemirsa Ikhlas Ujung TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa menyaksikan kembali channel kesayangan kita, yaitu Al-Ikhlas Ujung Bone TV. Salawat dan salam tak lupa pula kita anturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan yang dikatakan keluarga beliau yaitu umatnya yang selalu istiqomah di atas sunnahnya ila yaumil qiyamah. Tapi para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di program Ramadan Mabarakah bersama Andre Gurutta dan Gurutta di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwasanya penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone gelombang kedua masih terbuka sampai awal Juni 2022. Kami mengajak para pemirsa dimanapun berada yang memiliki anak cucu, ayo bergabung di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Al-Ikhlas Ujung Bone, cerdas, cerah, dan mencerahkan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada kesempatan ini Gurutta. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar wabarakatuh. hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Taib, kami juga memberikan kesempatan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk memberikan pertanyaan terkait tema kita pada kesempatan ini, yaitu menjaga semangat ibadah hingga akhir Ramadan. Silakan mengirim via WhatsApp atau kolom komentar di channel kami, yaitu Al-Ikhlas Ujung Bone TV. Untuk berkahnya waktu kita pada kesempatan ini, kami berikan kesempatan kepada Gurutta membawakan materi pembuka pada kesempatan ini. Falyatafaddal mashkura al-majura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah, para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam satu wadah silaturrahim, yaitu Ramadan Mabarakah. Dan alhamdulillah senang rasanya bisa bergabung dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sajikan pada kesempatan ini semoga berberkah sebagaimana ikon acara kita Mabarakah insyaallah. Amin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan kembali untuk merasakan Ramadan. Namun Ramadan bagi setiap orang tentu memiliki nilainya masing-masing. Setiap orang juga menyambut dan menjamu Ramadan sesuai dengan kapasitas dan caranya masing-masing. Seringkali kita mendengarkan para asatidz kita bercanda bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah hari Ramadan, maka saf juga semakin maju. Kalau yang dulunya orang-orang ramai di masjid, maka kemudian secara perlahan bergeser ke pasar, bergeser ke mall dan seterusnya. Dan kayaknya kejadian-kejadian seperti ini masih tetap menjadi potret keseharian saudara-saudara semuslim kita. Sangat luar biasa tema yang diberikan, yaitu bagaimanakah kiat untuk menjaga semangat kita beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena jangan sampai Ramadannya
kita senangi kedatangannya, namun cara kita menyambutnya, cara kita menjamunya ternyata setengah-setengah. Hanya bersemangat di awal, di tengah-tengah sudah mulai kendor, di akhir kemudian menganggap bahwa Ramadan sudah tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Pada kesempatan ini kita akan coba melihat bagaimanakah caranya agar semangat kita itu bisa bertahan sampai akhir. Saya ingin mengambil 3 hal sederhana yang semoga 3 hal sederhana ini bisa membawa kita mampu menjaga semangat kita beribadah di bulan Ramadan. Yang pertama, sesungguhnya ada 3 kaidah sederhana yang sering diangkat oleh para ulama kita dalam menyikapi ibadah Ramadan. Yang pertama, di dalam agama kita ada satu kaidah, yaitu beramal dan beribadah itu tidak hanya melihat kapan waktunya saja, tapi di sisi lain kita beramal dan beribadah memanfaatkan momentum. Ya. Apa contohnya memanfaatkan momentum? Jelas sekali kalau kita baca dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kalau di potongan ayat ini disebut oleh Allah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang kemudian dikaitkan dengan momentum di dalamnya. Momentum apa? Ramadan mulia, salah satu kemuliaannya karena di dalamnya ada momentum turunnya Al-Quran. Contoh lain misalnya, kita di dalam agama Islam ada banyak ibadah-ibadah yang sangat dikaitkan dengan momentum. Apa contohnya? Ibadah haji misalnya. Ibadah haji. Di dalam ibadah haji kita kenal istilah yang sangat terkait dengan kejadian yang pernah terjadi di waktu yang sama istilahnya. Ya. Contoh misalnya di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah adalah bulan satu-satunya di mana kita bisa memanfaatkan untuk melakukan inti ibadah haji. Kenapa tidak bisa dilakukan di momen yang lain? Karena Allah mengaitkan ibadah ini dengan satu momentum yang luar biasa. Mana contohnya? Melontar jamarah. Ya. Orang kalau pergi umrah, sesering apapun dia tidak akan pernah melakukan melontar kecuali di musim haji. Ya. Kalau kita pergi umrah misalnya, lewat di jamarat sepi. Kalau ada orang yang jalan ke situ, paling lewat saja. Adakah orang yang pergi melontar? Tidak ada. Kenapa? Karena momentumnya tidak sedang berada di situ. Ya. Maka kemudian untuk menjaga semangat kita beribadah Ramadan, jangan kita ingin terlewat momentum yang luar biasa ini. Kenapa? Karena di setiap momentum Ramadan ada hal-hal yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada momentum nuzulul Quran, ada momentum Lailatul Qadar. Salah satu hikmahnya Allah merahasiakan dan Rasulullah selalu dilupakan. Setiap mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian lupa persisnya, oleh sebahagian ulama dijelaskan seperti itu. Salah satu hikmahnya agar kita jangan hanya fokus di satu malam beribadahnya. Misalnya, saya sudah merasa di 21 Ramadan sudah dapat Lailatul Qadar, maka bisa jadi saya tidak lagi bersemangat untuk beribadah setelahnya. Namun ternyata istilah yang digunakan oleh Nabi, taharraw, usahakanlah, carilah, meskipun sesuatu itu tidak ditentukan persisnya, karena momentum ini, momentum Ramadan utuh dari awal sampai akhir. Ya. Jadi yang pertama kaidahnya, kalau kita mau bersemangat untuk memelihara ibadah Ramadan kita, pandanglah dan anggaplah Ramadan sebagai momentum yang utuh dari awal sampai akhir. Jangan mau terlewat momentumnya, karena kalau momentumnya lewat, maka banyak hal yang akan tidak bisa kita ulang kembali. Hal kedua kaidahnya adalah
Sering para ulama kita mengajarkan kita bahwa beramallah amalan-amalan yang banyak. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan yang banyak, paling tidak jangan kehilangan seluruhnya. Ya. Kalau kita hanya mampu sedikit tidak apa-apa. Yang penting adwamuha. Istilah ulama seperti itu. Wa in qalla, meskipun itu sedikit. Ya. Apa itu adwamuha? Adwamuha itu bahasa lainnya adalah bertahan. Ya. Di awal Ramadan dia tarawih luar biasa rajinnya. Di awal waktu Isya dia sudah sampai ke masjid. Dia tunggu setiap rangkaian. Bahkan kalau tarawihnya 20 dia tunggu sampai 20 misalnya. Sampai selesai. Itu bertahan 5 hari, 5 malam. Setelah 5 malam berkurang jumlah tarawihnya dulu. Setelah berkurang jumlah tarawihnya, pelan-pelan. Jangankan tarawih, salat isyanya pun sudah tidak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oh ternyata daripada kita mau banyak dan tidak bertahan, maka tidak ada salahnya kita pertahankan yang bisa kita pertahankan. Karena salah satu kaidahnya adwamuha, yang bisa berkesinambungan. Ya. Jadi kaidah yang kedua, ibadah Ramadan yang baik itu adalah yang berkesinambungan. Paling tidak sampai akhir Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga kaidah yang ketiga yang sekiranya bisa membuat kita semangat sampai akhir, bahwa di dalam agama kita, di dalam kehidupan ini, awalnya perlu baik, tapi tidak kalah pentingnya, akhirnya harus baik. Ya, akhirnya harus baik. Kalau kita sering berdoa, salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama kita, diterima dari guru-gurunya ke atas sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita minta adalah miskul khitam. Ya. Apa itu miskul khitam? Kalau bahasa kita adalah akhir yang baik. Boleh misalnya ada di antara saudara semuslim kita yang taubatnya belakangan. Mungkin ada di antara kita yang hatinya tergerak belakangan. Tapi paling tidak, kalau awal pertengahannya kita tidak terlalu baik, maka jangan lewatkan yang terakhir. Karena akhir-akhir ini adalah sesuatu yang menentukan. Mudah-mudahan 3 kaidah ini bisa membuat kita tetap terjaga semangat ibadah kita. Mudah-mudahan Ramadan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu Ustaz Abdul Rahim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka yang berberkah insyaAllah. Amin. Ya, saya kembalikan. Baik para pemirsa Lilas Ujumani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi materi pembuka yang dibawakan oleh Guru Ta. Ada 3 yang bisa menjadikan kita bersemangat beribadah di akhir-akhir Ramadan tadi. Baik. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sampai ke kami. Salah satunya yang pertama, mohon kiat-kiat agar hamba lebih bersemangat di akhir-akhir Ramadan, Ustaz. Kiat-kiatnya. Fadhal, Ustaz. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi 3 kaidah yang tadi saya kira sudah ini, semoga kita semua bisa menjadikan 3 kaidah ini berada di pikiran kita, sehingga apa yang telah kita mulai di awal Ramadan, yang telah kita tunggu-tunggu kedatangannya Ramadan, itu bisa terpelihara sampai akhir. Ya. Yang kedua saya kira, kiat-kiat yang bisa membuat kita memelihara itu semua adalah menikmati ibadah Ramadan. Ya. Selain 3 kaidah yang kita masukkan di dalam pikiran kita belajar menikmati ibadah Ramadan. Ya. Saya dulu pernah berpikir bahwa puasa itu membuat kita menderita. Ya. Puasa itu membuat kita menderita. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah terbiasa berpuasa, kadang-kadang justru kenikmatan-kenikmatan rohaniyah itu kita dapatkan di masa berpuasa, yang kita tidak dapatkan di masa kita tidak berpuasa. Taruhlah misalnya, untuk konsisten bangun di waktu-waktu yang mustajab, waktu sahur itu,
di luar Ramadan beratnya luar biasa. Tapi di waktu-waktu berpuasa itu menjadi mudah karena kita punya dorongan double. Tidak bangun berarti luar biasa luar biasa implikasinya. Kalau tidak bangun berarti akan menahan tanpa ada persiapan, ya, tanpa ada persiapan. Dan kemudian ketika itu dinikmati, maka itu akan terasa lebih mendarah daging pada diri kita. Satu hal yang saya pelajari dari salah seorang paman saya, ya, beliau diuji dengan satu penyakit yang berat. Secara sulit untuk melewati kehidupan tanpa menikmati cemilan, tanpa menikmati apa. Tapi ada satu pelajaran berharga yang saya ambil dari beliau, yang dulunya susah untuk menjalaninya. Beliau ternyata kemudian menikmati hidup ini justru dengan puasa Daud. Ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Bagi kita, waduh, ini berat sekali. Tapi bagi beliau justru itulah yang membuat dia bisa menikmati waktu yang ada ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah tanya, apa itu tidak tersiksa untuk puasa Daud? Ternyata beliau menjawab, ketika beliau berpuasa, dia tidak merasa sulit untuk berpantang. Ya, tidak merasa sulit untuk berpantang. Tapi kalau tidak puasa, waduh, itu susah berpantang. Jadi ternyata menikmati ibadah Ramadan. Salat tarawih. Salat tarawih sesungguhnya adalah salat yang banyak istirahatnya. Kalau di Timur Tengah, ya menjadi potret yang sangat luar biasa. Selesai salam, orang bawa cemilan, makan, minum, dan seterusnya. Kalau di sini mungkin kita tidak seperti itu persis. Tapi ketika tarawih ini kemudian dinikmati, maka itu akan memberikan kenikmatan rohani tersendiri. Ya. Jadi saya kira kalau ditanya apa triknya, salah satunya adalah mari belajar menikmati ibadah Ramadan. Ya. Mungkin itu sederhananya. Baik, terima kasih kepada Guru Ta atas jawaban dari pertanyaan yang masuk. Kemudian masih ada juga beberapa pertanyaan lagi, Ustaz, yaitu amalan-amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir Ramadan, Ustaz. Ya. Fadhal. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Saya kira amalan-amalan yang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dicontoh oleh para sahabatnya, diajarkan ke generasi-generasi berikutnya sampai sekarang, itu sangat jelas. Ya. Taruhlah, kalau puasa, tidak usah dipertanyakan, karena itu sudah menjadi kewajiban. Tarawih, saya kira sudah menjadi apa? Rasulullah SAW dalam susunan hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, kita mengenal istilah i'tikaf. Ya, i'tikaf atau meluangkan waktu. Ya, ini bahasa lainnya. Ya. I'tikaf meluangkan waktu untuk banyak merenungkan diri, merenungi ciptaan-ciptaan Allah, merenungi kehidupan kita ini di masjid. Ya, i'tikaf. I'tikaf ini kelihatannya mudah, tapi sesungguhnya berat. Ya, sesungguhnya berat. Kenapa? Meskipun memang ulama berbeda pendapat tentang seperti apa aturan-aturan i'tikaf, batasan-batasan i'tikaf. Taruhlah, kalau yang umum, ulama-ulama melihat bahwa i'tikaf itu paling tidak sehari semalam. Paling tidak sehari semalam. Itu standar yang normal. Tapi ada pendapat yang paling mungkin dimanfaatkan oleh banyak orang, karena saya kira sehari semalam itu masih sulit, ya, masih sulit. Maka ada pendapat sejenak pun kita masuk ke masjid, yang penting berniat i'tikaf, maka itu bisa dianggap i'tikaf. Ya. Saya kira itu i'tikaf. Yang kedua, tentu kita kenal Nabi, orang yang dermawan luar biasa. Saking dermawannya Nabi tidak ingin ada makanan yang tertumpuk di rumahnya semalaman. Ya. Sebisa mungkin apa dan seterusnya. Dan Nabi SAW adalah potret yang luar biasa. Bukan hanya pada pribadi beliau, tapi beliau berhasil mendidik keluarganya untuk bisa
dermawan, ya, dermawan dalam hal ini. Maka saya kira hal kedua adalah kedermawanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ketiga tentu selain tarawih, kadang kita berpuas diri dengan itu, ternyata selain tarawih masih banyak yang lain. Ada salat-salat yang lain yang kemudian menjadikan malam-malam akhir Ramadan Rasulullah itu sangat spesial bagi beliau. Cuman memang kita inilah yang kadang-kadang sulit untuk bisa mengikuti sosok beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, saya juga pernah mendengarkan Ustaz terkait masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika pada bulan Ramadan membangunkan juga keluarganya. Bagaimana itu Ustaz? Ya. Betul sekali apa yang Ustaz Rahim tanyakan tadi itu melalui bahwa beliau memanfaatkan akhir Ramadan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ikut mendidik keluarganya, membangunkan. Dan inilah saya kira pekerjaan berat, karena kadang-kadang dalam satu rumah yang rajin ibadah satu atau dua orang. Selebihnya kadang-kadang ketika bapaknya sudah rajin, ketika ibunya sudah rajin, maka kemudian anaknya yang kemudian kadang-kadang tidak bisa mengikuti itu semua. Tapi tidak ada salahnya saya kira kita belajar untuk mencontoh Nabi dalam hal ini, bahwa kesalehan pribadi kita itu ternyata tidaklah cukup. Kita butuh untuk mengajak dan mendidik keluarga kita untuk ikut menikmati ibadah-ibadah tersebut. Karena alangkah bahagianya ketika seorang bapak yang kemudian dikaruniai surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa membawa seluruh keluarganya bersama dengannya. Dan saya kira itu semoga kita bisa mengikutinya meskipun tidak persis sama, paling tidak perlahan-lahan lah insyaallah. Baik para pemirsa Lillah Sujumani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi jawaban-jawaban dari Guru Ta dari pertanyaannya masuk. Masih ada beberapa pertanyaan saat sebenarnya masuk, tapi karena waktu membatasi kita, maka insya Allah kita akan menjawabnya di Ramadan Mabarakah berikutnya. Tapi terakhir Ustaz, kami ingin memberikan kesempatan kepada Guru Ta untuk memberikan kalimat penutup dari tema kita pada kesempatan ini. Fadhal Ustaz. Terima kasih banyak. Kalimat penutupnya saya kira jangan mau kehilangan momentum Ramadan ini. Manfaatkanlah amal-amal kita meskipun sedikit, tapi semoga itu bisa bertahan sampai akhir. Kemudian kalau Ramadan ini indah di awalnya, jangan biarkan pertengahannya kalah indah dari awalnya, dan jadikanlah akhirnya yang paling indah dari awal dan pertengahan itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat aidin, aidin, orang yang kembali suci, orang yang kembali fitrah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, menjadikan usia kita berkah, mendapatkan Ramadan kali ini dengan full nilainya. Semoga Ramadan berikut kita pun diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Amin. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali materi kita atau tema kita pada kesempatan ini. Tapi para pemirsa Lillah Sujumani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Guru Ta atas ilmu dan waktunya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Taib, terakhir kami ingin mengonfirmasikan kepada para pemirsa Lillah Sujumani TV dimanapun berada. Salah satu kewajiban kita di dalam bulan Ramadan adalah menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah kita. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Ikhlas Peduli Umat mengajak kepada para pemirsa dimanapun berada untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan menyisihkan infak sedekahnya untuk kepentingan umat. Insya Allah semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan Mabarakah berikutnya. Wallahumma fiq ila tariqil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.